Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke, kali ini kita akan mempelajari panas dan perpindahannya. Tema 6, perpindahan kalor di sekitar kita. Subtema 2, penerapan perpindahan kalor dan kemampuan menghantar kalor pada alat rumah tangga. Kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi, di mana banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Energi kalor juga dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, atau benda satu dengan benda lainnya. Adapun perpindahan kalor ini terbagi ke dalam 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Konduktor dapat dimanfaatkan pada alat masak dari logam, raksa pada termometer, tabung tembaga pada radiator mobil. Contoh konduktor yaitu besi, tembaga, aluminium, silikon, dan perak. Isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Isolator dapat dimanfaatkan untuk pakaian dengan berbahan wool saat musim dingin, peralatan rumah tangga, dan digunakan oleh orang Eskimo dalam membuat iglo. Contoh dari isolator yaitu kayu, kaca, kertas, dan plastik. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat, perantara, dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Contoh dari konveksi yaitu saat air dipanaskan di atas kompor. Air yang berada pada bagian bawah akan mengalami penurunan massa jenis akibat adanya panas, sedangkan bagian atas memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Contoh perpindahan panas melalui radiasi yaitu perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Selain itu, badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Contoh pemanfaatan sifat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mari es. Mari es atau kulkas adalah alat yang digunakan untuk membuat es atau mendinginkan sayuran maupun buah-buahan dan daging. Contoh berikutnya yaitu penyulingan air. Penyulingan air dimanfaatkan untuk memperoleh air murni, sedangkan zat-zat lain yang tercampur dengan air akan didinginkan. Kemudian ada setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor, yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Yang terakhir ada panci. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Jadi kesimpulannya yaitu dengan demikian, kalor yang diberikan pada sebuah benda akan dapat mengubah suhu dan wujud benda tersebut. Apabila 2 benda dengan suhu yang berbeda disentuhkan, maka benda yang mendapatkan suhu tinggi akan mengalami penurunan, dan begitu juga di sebaliknya.